Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 17 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan malam kita pada malam hari ini, tanggal 17 Agustus 2025 berjudul Menghindari Kesalahan Doktrin. Ayat inti terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tuhan pasti akan melakukan hal-hal besar bagi kita jika kita lapar dan haus akan kebenaran. Kita adalah milik yang telah dibeli oleh Yesus Kristus. Kita tidak boleh kehilangan pengabdian kita. Pengabdian kita sedang berkonflik dengan kesalahan dan delusi yang harus disingkirkan dari pikiran orang-orang yang belum bertindak berdasarkan terang yang telah mereka miliki. Kebenaran Alkitab adalah satu-satunya keselamatan kita. Saya tahu dan mengerti bahwa kita harus diteguhkan dalam iman, dalam terang kebenaran yang diberikan kepada kita dalam pengalaman awal kita. Pada saat itu, satu demi satu kesalahan menimpa kita, dan para pendeta serta doktor membawa doktrin-doktrin baru. Kami akan menyelidiki kitab suci dengan banyak doa, dan Roh Kudus akan membawa kebenaran ke dalam pikiran kami. Terkadang, sepanjang malam kami mengabdikan diri untuk menyelidiki kitab suci dan dengan sungguh-sungguh memohon bimbingan Tuhan. Sekelompok pria dan wanita yang sungguh-sungguh dan berbakti berkumpul untuk tujuan ini. Kuasa Tuhan akan turun atas saya dan saya dimampukan untuk dengan jelas mendefinisikan apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan. Seiring dengan ditegakkannya pokok-pokok iman kami, pijakan kami pun diletakkan di atas fondasi yang kokoh. Kami menerima kebenaran poin demi poin di bawah demonstrasi Roh Kudus. Saya akan diangkat dalam penglihatan dan penjelasan akan diberikan kepada saya.
Saya diberi ilustrasi tentang hal-hal surgawi dan tentang tempat kudus, sehingga kami ditempatkan di tempat terang menyinari kami dengan sinar yang jernih dan jelas. Semua kebenaran ini diabadikan dalam tulisan-tulisan saya. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Manusia mungkin melakukan berbagai siasat, dan musuh akan berusaha menyesatkan jiwa-jiwa dari kebenaran. Tetapi semua orang yang percaya bahwa Tuhan telah berfirman melalui saudari White dan telah memberinya pesan, akan aman dari berbagai delusi yang akan datang di akhir zaman ini. Dikutip dari manuskrip rilis 760 halaman 22 dan 23. Demikianlah saudara-saudara pembacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Dalam renungan malam tanggal 14 Agustus lalu, kita sudah mendengarkan bahwa seorang yang bernama A.F. Ballenger, mantan pendeta, mengkaji ulang dan ingin merobohkan salah satu tonggak atau pilar iman Advent yang dibangun di atas fondasi kebenaran, yaitu doktrin Ka'bah. Apa pandangan ajaran atau doktrin yang dikemukakan oleh Ballenger di dalam sidang umum General Conference tahun 1905? Berikut pandangannya. Ballenger menyatakan bahwa Kristus memasuki tempat maha suci atau most holy place segera setelah kenaikannya, bukan pada tahun 1844 seperti yang diajarkan Advent. Ia merujuk kepada kitab Ibrani untuk menyokong pandangannya dan memandang doktrin lama tidak sejalan dengan jenis-jenis dalam Alkitab. Ia bahkan menyusun 9 tesis untuk menguraikan posisi barunya mengenai karya Kristus di bait suci sorgawi, lalu menyampaikannya ke komite pada sidang umum 1905. Namun tesisnya ditolak dan dilarang dipublikasikan. Nyonya White menyikapi dengan keras pandangan A.F. Ballenger ini, menyebut pandangan tersebut sebagai ancaman serius terhadap identitas dan iman gereja Advent, serta mendesak agar umat tetap kokoh pada doktrin lama yang telah teruji. Apa yang dimaksud oleh Nyonya White, doktrin lama tentang Ka'bah yang telah teruji? Barangkali masih ada di antara pendengar renungan malam ini yang belum mengetahui mengenai doktrin atau ajaran Ka'bah yang diajarkan oleh para pionir atau pendahulu pergerakan Advent sesuai Alkitab yang menjadi salah satu tonggak atau pilar iman doktrin gereja Masih Advent hari ke-7. Pelajaran doktrin Ka'bah atau bait suci ini cukup panjang. Saudara-saudari dapat membacanya di dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir bab 23. Namun, saya berusaha untuk membuat singkat atau sederhana. Baiklah kita mulai. Apa tujuan Ka'bah didirikan? Kita buka Alkitab di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi, tujuan didirikannya Ka'bah adalah supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Siapakah aku yang akan diam di tengah-tengah umatnya ini? Kita buka ayat sebelumnya, Keluaran 25 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku yang dimaksudkan adalah Tuhan, yaitu Allah Bapa. Sebagai bukti penjelasan Alkitab tentang siapa Tuhan di dalam huruf besar, yang dimaksud dapat saudara-saudari baca di dalam Alkitab. Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 6 ayat 4, Yeremia 10 ayat 10, Mazmur 83 ayat 19, Yohanes 17 ayat 3,
dan 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Jadi, maksud Ka'bah didirikan agar Allah Bapa diam di tengah-tengah bangsa Israel. Selanjutnya, Ka'bah ini menggambarkan apa yang ada di sorga. Kita buka Alkitab di dalam Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Mendirikan kemah yang dimaksudkan di sini adalah mendirikan bait suci atau temple atau sering disebut sanctuary. Karena ketika bangsa Israel berada di padang belantara, maka bangunan yang mereka dirikan adalah berupa kemah, yaitu bilik yang suci dan bilik yang maha suci di dalamnya. Ka'bah tersebut adalah gambaran atau bayangan dari apa yang ada di sorga. Jika disebut gambaran atau bayangan, tentu ada aslinya. Aslinya harus bisa dilihat dan berwujud. Jika tidak bisa dilihat dan tidak berwujud, apakah ada gambarannya atau bayangannya? Tentu saja tidak. Ini pertanyaan sederhana tetapi sangat prinsip atau mendasar. Jadi contoh tersebut bisa dilihat dan ada wujudnya. Namun kita jangan lupa jika disebut bayangan, itu tidak sama persis dengan aslinya. Bayangan adalah gambaran kasar tentang aslinya. Oleh sebab itu, mari kita lihat gambaran Ka'bah yang didirikan di zaman Musa. Inilah struktur umum Ka'bah atau bait suci yang berbentuk kemah, terdiri dari halaman luar berisi mezbah, korban bakaran, dan bejana pembasuhan. Bilik suci, yaitu di kemah ataupun di bangunan tersebut, berisi kaki dian, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Bilik maha suci, hanya imam besar masuk setahun sekali, berisi tabut perjanjian. Bila mana kita lihat gambaran ini, maka di sebelah kanan adalah bilik suci, dan di sebelah kiri adalah bilik maha suci. Bilik yang suci dan bilik yang maha suci dipisahkan oleh tirai. Selanjutnya, kita lihat bahwa pelayanan Yesus dalam bilik suci sebagai perantara dan penyedia terang rohani serta makanan rohani bagi umatnya. Ibrani 7 ayat 25. Sebagaimana pelayanan imam di bilik suci duniawi membawah darah korban adalah gambaran atau bayangan dari rencana keselamatan yang digenapi dalam pelayanan Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Setiap bagian dari bilik suci dan pelayanan para imam memiliki arti rohani yang menunjuk kepada Yesus. Kita lihat, bilik suci berisi meja roti sajian, melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Kandil, pelita emas, melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Dan juga terang Roh Kudus. Mezbah ukupan melambangkan doa orang kudus yang naik kepada Allah melalui pengantaran Kristus. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Pelayanan Yesus di bilik suci inilah yang ditentang oleh Ballenger. Ballenger berpendapat dan menafsirkan bahwa Kristus telah menyelesaikan karya pendamaian di hadapan Allah segera setelah kenaikannya ke sorga. Jadi tidak ada dua tahap pelayanan Yesus sebagai imam besar di sorga, yaitu di bilik suci, lalu ke bilik maha suci, sebagaimana diajarkan dalam sistem Ka'bah Advent. Ia menganggap bahwa ajaran 1844 tersebut tidak sesuai dengan Alkitab. Ia mengembangkan posisi teologis sendiri yang bertentangan dengan teologi resmi Advent, khususnya terkait doktrin Ka'bah dan penghakiman investigatif. Namun, di dalam pelayanannya, sebagaimana kitab suci mengajarkan bahwa Yesus setelah kenaikannya ke sorga, dia mengadakan pengantaraan di bilik yang suci. Selanjutnya, kita lihat bilik yang maha suci dan tugas imam besar di sana. Dalam bilik maha suci,
pelayanan Yesus sebagai imam besar di Ka'bah surgawi, menyelidiki catatan kehidupan orang percaya untuk menentukan siapa yang akan menerima keselamatan saat ia datang kembali ke bumi yang kedua kalinya. Ini adalah gambaran dari imam besar di Ka'bah duniawi, masuk sekali setahun ke bilik yang maha suci untuk mengadakan pendamaian dengan Allah Bapa atas dosa-dosa umat Israel selama setahun. Berdasarkan pelayanan imam besar di Ka'bah, yaitu di bilik yang maha suci inilah, William Miller memulai penyelidikan Alkitab mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, dimulai pada tahun 1831, dan ia memfokuskan pada Daniel 8 ayat 14. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa 2300 hari atau petang dan pagi yang disebutkan dalam ayat tersebut, yang dihitung mulai dari tahun 457 sebelum Masehi, akan berakhir pada tanggal 22 Oktober 1844. Menandai kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun ia salah dalam menentukan kejadian kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus tidak datang pada waktu yang diperkirakan, para pengikut Miller mengalami kekecewaan besar. Namun, peristiwa ini juga menjadi awal bagi terbentuknya gereja Advent. Inilah yang dimaksudkan oleh Nyonya White, doktrin lama tentang Ka'bah yang telah teruji. Bahwa Yesus tidak datang ke dunia ini, di mana pada saat itu gambaran orang mengenai bilik yang maha suci adalah dunia ini. Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Nyonya White di dalam hayalnya, bahwa Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Roh Nubuat di dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir, halaman 422, paragraf 1 berkata, dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci sorgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutup dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Dalam memasuki bilik yang maha suci di Ka'bah sorga, Yesus memulai pekerjaan penghakiman yang disebut sebagai penghakiman penyelidikan atau pendahuluan. Ini sering disebutkan juga sebagai investigative judgment. Penghakiman ini dimulai pada tanggal 22 Oktober 1844, di mana Yesus sebagai imam besar menyelidiki catatan kehidupan orang percaya untuk menentukan siapa yang akan menerima keselamatan saat ia datang kembali ke bumi yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, Nyonya White menjelaskan kembali bahwa doktrin atau teori Baldenger salah serta menyesatkan karena salah menerapkan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Doktrin Ka'bah itu diwahyukan kepada kita oleh Roh Kudus. Nyonya White dalam manuskrip rilis nomor 760 halaman 23 paragraf 3 berkata, jadi Anda lihat bahwa mustahil bagi kita untuk sependapat dengan posisi yang diambil oleh saudara A.F. Baldenger karena tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bukti-buktinya tidak sesuai dengan tempatnya, dan meskipun ia mungkin membuat orang percaya pada teorinya tentang bait suci, ini bukanlah bukti bahwa teorinya benar. Kita telah memiliki kesaksian yang jelas dan tegas selama setengah abad. Posisi yang diambil dalam buku-buku saya adalah kebenaran. Kebenaran itu diwahyukan kepada kita oleh Roh Kudus, dan kita tahu bahwa posisi saudara Baldenger tidak sesuai dengan firman Tuhan. Teori ini adalah teori yang menyesatkan, dan ia salah menerapkan kitab suci. Teori-teori seperti yang telah ia sampaikan telah berulang kali kita temui. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, manusia mungkin melakukan berbagai siasat, dan musuh akan berusaha menyesatkan jiwa-jiwa dari kebenaran. Tetapi semua orang yang percaya bahwa Tuhan telah berfirman melalui Nyonya White dan telah memberinya pesan akan aman dari berbagai keyakinan dan doktrin yang salah yang akan datang di akhir zaman ini. Kiranya renungan malam ini memberikan pengertian kepada kita mengenai Ka'bah yang benar sesuai Alkitab melalui penyelidikan para pionir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, membimbing dan mengajari sehingga kami tidak menerima doktrin yang salah, khususnya mengenai pelayanan Yesus di Kaabah Sorgawi. Kami rindu nama kami tetap tercatat di buku kehidupan ya Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.